Saudara, masih kita bahas kesaksian dari kubu 01, Anies Mohaimin di sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi hari ini. Tadi Mbak Titi, kesaksian dari saksi kubu 01 banyak sekali. Tegas sekali memang disampaikan, ASN begini, dinas pendidikan seperti ini, kejadian pencoblosan ataupun kelebihan surat suara di dalam kotak suara. Meski ini dibantah tadi oleh KPU, juga tidak ada masalahnya, atau di kubu 02 juga tidak mengatakan tidak ada kesaksian langsung seperti itu. Tapi ini bisa jadi pertimbangan hakim nggak sih? Atau mungkin hakim MK ke depannya meminta saksi lebih spesifik terkait dengan keterangan-keterangan saksi ini? Ya, saksi itu kan satu saja dari alat bukti. Tadi kita sudah bahas ya, ada surat, ada dokumen tertulis, atau juga alat bukti lain bisa berupa video, rekaman dan lain sebagainya, termasuk juga keterangan pihak terkait begitu ya, atau keterangan para pihak atau pihak lainnya. Jadi dalam konteks misalnya untuk kepala desa dan juga aparatur sipil negara, para pihak ini kan pemohon itu menekankan bahwa itu terjadi. Tinggal yang dia harus buktikan, diperkuat dengan alat bukti lain, itu adalah signifikansinya. Karena kalau dia hanya terjadi di satu TPS, satu desa, dia jadi tidak signifikan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, atau yang mempengaruhi perolehan suara. Nah, kalau pihak terkait ya dalam hal ini nomor 2, dia kan selalu berkukuh proses itu sudah selesai, makanya selalu pertanyaannya, Anda sudah lapor Bawaslu belum? Lalu tindak lanjutnya seperti apa? Karena dia ingin mengatakan, itu adalah ranah pra-MK yang sudah ditangani oleh MK dan MK harusnya fokus pada angka-angka. Kalau KPU kan dia fokus pada kami ini dalam menghitung salah atau tidak. Kalau hitungan kami sudah benar, berarti ya kami benar. Nah, tinggal nanti alat bukti yang lain ini apakah akan memperkokoh dan menyolidkan saksi yang sudah memberikan keterangan. Misalnya tadi soal adanya keterlibatan aparatur sipil negara, perangkat desa, termasuk juga soal bansos ya, kalau bansos lebih banyak di ahli. Nah, ini misalnya menarik menunggu MK, apakah MK akan menghadirkan keterangan pihak lain. Karena di Pilkada Saburai Jua contohnya di 2020, sengketanya 2021, Mahkamah menghadirkan Kemendagri, Kemenkumham, dan Duta Besar, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Indonesia di Amerika Serikat. Jadi dengan begitu sebenarnya tidak bisa hanya melihat saksi secara parsial, tetapi memang ini seperti ilustratif bahwa apa yang disampaikan di dalam permohonan pemohon itu terjadi sesuai dengan keterangan saksi. Masih akan ada saksi-saksi lagi yang akan mendukung keterangan baik pemohon 01. Besok ada saksian dari pemohon kubu 03 Ganjar Mahfud juga, Mbak Titi. Terima kasih Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Ihsan Sitorus menutup Breaking News Kompas TV langsung dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sidang sengketa PHPU di MK. Terima kasih sudah memperhatikan Breaking News Kompas TV sejauh ini. Terima kasih, saudara.